Jelas ya? Oh, jadi Mm-mm. apa kewajibannya, syaratnya? Kenapa? Syaratnya apa? Kalau untuk persyaratannya di sini tidak ada persyaratan, Pak. Hanya untuk nasabah khusus pengguna kartu jaringan Visa Master ataupun rekening tabungannya. Nah, nanti kartu ini kita sediakannya itu di 5 kartu. Jadi untuk bapak, istri, anak-anak sampai anak ketiga, itu masing-masing nanti dapat kartu. Nah, nanti setelah bapak kita berikan informasi manfaat benefitnya, kartu ini nanti kita akan kirimkan itu ke alamat surat menyurat, dan nanti untuk soft copy-nya kita kirimkan ke alamat email. Nah, nanti kalau misalnya Bapak sudah pakai limitnya, Bapak tidak perlu gantikan limit yang sudah Bapak pakai. Kewajiban Bapak di sini hanya menyisikan untuk iuran premi keanggotaannya saja. Jelas ya Pak Ariano ya? Oh, dia pakai premi. Betul, preminya itu untuk Bapak saja, istri dan anak itu gratis. Oh, jadi ini berupa asuransi atau apa ini? Betul, asuransi tapi berbentuknya dia kartu Pak, seperti kartu kredit. Jadi dia asuransi, tapi dia berbentuknya itu seperti kartu kredit. Apabila Bapak dan keluarga terjadi resiko, Bapak tinggal gesek kartunya aja. Dan kalau misalnya Bapak menggunakan kartu ini sebagai kartu merchant diskonnya juga boleh. Nanti Bapak tinggal tunjukkan kartu, Bapak akan dapat diskonnya hingga 25%. Oh, Jelas ya? jadi ada kewajiban untuk premi per bulannya gitu. Bulan, betul. Tapi nanti Bapak pakai limit, Bapak nggak perlu gantikan limit yang sudah Bapak pakai ya. Karena limitnya itu adalah kewajiban kami untuk membayarkan ke rumah sakitnya. Seperti itu Pak Ariano. Oh, iya. Jelas ya. Jadi Bapak nanti nggak perlu lagi klaim ataupun reimburse. Nah, nanti untuk iuran premi keanggotaannya dilihat dari usia yang paling tinggi antara Bapak dengan istri. Kalau yang paling tinggi itu Bapak atau istri? Ya, saya. Bapak, baik, limit yang kita nanti sediakan adalah di 100 juta per tahun. Nanti misalnya Bapak terjadi resiko, tidak perlu menggantikan limitnya, mau Bapak pakai 1 juta, 2 juta, 5 juta, atau bahkan habis di 100 jutanya ya Pak dalam setahun. Kewajiban Bapak hanya menyisikan untuk iuran premi keanggotaannya untuk Bapak saja, yaitu di usia Bapak saat ini hanya 480.000 per bulan. Itu untuk satu keluarga ya Pak, bukan per orang. Nah, tapi premi ini nggak akan hangus ya Pak, jadi nggak akan hilang. Setiap 5 tahun, premi ini nanti akan kembali. Kembalinya itu di akhir tahun kelima sebanyak 30% dari total premi yang sudah Bapak bayarkan. Jelas ya Pak Ariano ya? Oh, iya. Nah, nanti untuk iuran premi keanggotaannya, kita akan bantu dari kartu jaringan Visa Master ataupun rekening tabungan dari perbankannya Pak Ariano. Seperti itu. Cukup jelas ya. Dan nanti untuk rumah sakitnya pun bebas ya, Bapak yang memilih. Baik rumah sakit internasional, swasta, pemerintah di daerah ataupun di kota, yang penting jaringan Admedika. Seperti itu Pak Ariano. Iya. Jelas ya Pak Ariano ya? Oke, jelas. Baik. Nah, jelas ya. Nah, nanti di sini sebagai bukti legalitas, kartu beserta hard copy kita akan kirimkan ke alamat surat menyurat. Dan untuk alamat surat menyuratnya, Bapak lebih nyaman kita berikan di alamat rumah atau alamat bekerja. Oh, berarti ada surat menyurat juga ya? Iya, itu nanti untuk bukti legalitasnya Pak, hard copy. Jadi nanti Bapak baca-baca, di situ kan nanti semua lengkap ya Pak, apa yang ingin sampaikan ada di dalam buku hard copy-nya. Jadi Bapak nggak terima hanya kartu aja, tapi buku hard copy, katalog merchant, dan nanti ada voucher diskon dari produk Samsung. Seperti itu. Maksudnya produk Samsung gimana? Produk Samsung itu dia voucher Pak. Jadi setiap Bapak nanti mau ada pembelian produk Samsung, Bapak nanti tinggal masukkan aja kode promonya, nanti Bapak dapat diskonnya itu dari 10 hingga 43%. Bapak mau beli handphone, TV, kulkas, atau produk Samsung lainnya, itu nanti Bapak akan dapat diskon. Seperti itu. Iya. Terus kalau Jelas ya? kantor fisiknya di mana memang? Apanya? Kantor fisik. Oh, kantor, maksudnya kantor cabang mungkin ya? Kalau kantor pusat Iya. kita di Jakarta Pak. Kalau kantor pusat kita ada di Jakarta di Jalan MH Tamrin, Gedung Cap Square, dekat Gedung Yobi, di dekat Bundaran HI. Kalau kita di cabang itu ada di beberapa daerah ya Pak, seperti di Tangerang, Bandung, Semarang, Surabaya, Malang, Denpasar, di Medan, itu ada, seperti itu.
Iya, kalau saya ke kantor yang cabang di Medan aja bisa. Kalau cabang di Medan itu kan dia lewat agent Pak, berbeda dengan kita. Jadi kalau untuk penawaran programnya ini kita ada dua marketing ya, agent dan telemarketing. Kalau kita dari telemarketing itu dari langsung kantor pusat. Yang mana programnya itu berbeda. Kalau dari agent Bapak nanti ada nilai unit link dan penawaran programnya pun berbeda. Dia memang kesehatannya ada, tapi nanti kesehatannya 30% untuk kesehatan, 70% itu untuk investasi, Pak Haryono. Iya. Jadi berbeda. Kalau misalnya Bapak di sini mau dicoba untuk programnya, nanti ngebantu kepesertaannya terlebih dahulu. Kalau memang nanti Bapak ada yang mau ditanyakan, boleh silakan Pak ditanyakan. Boleh Bapak ke kantor cabang ataupun telepon ke call center kami. Karena nanti Bapak di sini ada punya 3 pegangan kontak kami, ada email, ada nomor telepon call center, ada WhatsApp call center kami. Nah, apabila apa yang ingin sampaikan tidak sesuai dengan apa yang ada didapat oleh Bapak, itu nanti boleh Bapak hubungi kami. Seperti itu. Jelas ya Pak ya. Karena di sini kita kan tahapnya tahap kepesertaan dulu ya Pak. Karena ini program terundang, bukan program request. Jadi di sini Bapak baru tahap kepesertaan, nanti Bapak ada garansi 2 minggu. Kalau misalnya nanti Bapak sudah baca-baca pelajari, ternyata ada kendala, ataupun misalnya Bapak mau penambahan limit, boleh tinggal hubungi kami aja. Seperti itu Pak Haryono. Iya. Kalau saya lebih nyamannya ke kantor cabangnya aja secara fisik langsung ya. Baik, tapi kalau untuk ke kantor cabang dipastikan ya Pak, kita untuk di sini berbeda penawarannya. Karena kalau untuk dari agent itu dia untuk limit dia tidak ada. Jadi sistemnya dia reimburse pakai kartu tapi dia reimburse, dan Bapak kalau ke rumah sakit harus konfirmasi ke agent. Kalau ini Bapak nggak perlu konfirmasi. Seperti itu. Kok bisa gitu? Karena penawarannya beda Pak, agent dan telemarketing itu beda. Kalau agent dia kemitraan, seperti itu Bapak. Kalau agent dia kemitraan, jadi dia seperti MLM. Bapak tahu ya bisnis MLM ya? Iya. Tahu ya? Jadi dia mencari nasabah, dan nasabahnya nanti mencari untuk nasabah baru lagi, dan itu mencari nasabah baru lagi. Karena apa Pak? Dia ada nilai investasi. Jadi dia seperti Bapak main investasi aja. Karena 70% untuk investasi, 30% untuk kesehatan. Seperti itu. Iya, maksud saya gini, kalau melalui telemarketing itu kan sifatnya lebih gampang, ada unsur yang nggak jujur gitu. Kalau ada langsung ke fisik, kan dia lebih jelas gitu. Baik, sebenarnya gini Pak, kalau untuk telemarketing dengan agent, justru Bapak lebih aman dengan telemarketing. Karena apa Pak? Kita di sini voice recording, dan kita di sini ada QA. QA itu adalah seperti untuk pengawasan ya Pak, bahwa jualannya ini dia seperti apa. Kalau misalnya Inge sampaikan tidak sesuai dengan apa yang ada di polis, itu nanti Inge yang akan dikenakan sanksi. Jadi prosesnya itu nggak akan dilanjutkan, tapi dipending. Dan nanti Bapak akan dihubungi lagi dengan QA kami. Ini untuk programnya dijelaskan lagi Pak, seperti ini. Nah ini Bapak mau lanjutkan atau tidak, itu nanti kita kembalikan keputusannya kepada Bapak. Seperti itu. Itu namanya quality ya Pak. Tapi kalau misalnya Bapak lewat agent, seumpamanya agent ini kan kemitraan Pak. Tapi kalau misalnya nanti dia ternyata sudah tidak bekerja sama lagi dengan cap, dia pergi, berarti kan Bapak duitnya hilang. Bapak mau ngurusnya juga bingung kemana. Seperti itu. Kalau di sini kita voice recording Pak, jadi recording ini tetap ada, dan ini tetap nanti akan dibuktikan dengan nanti apa yang saya jual, apa yang saya berikan kepada Bapak. Kalau tidak sesuai nanti ini yang akan diberikan sanksi, seperti itu. Karena kita pun di sini telemarketing ada sertifikatnya Pak, namanya AGI. Itu adalah Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia. Kalau di sini ingat tidak punya AGI, otomatis ingat tidak boleh untuk menawarkan program. Seperti itu. Kita di bawah naungannya OJK Pak, jadi kita di sini programnya resmi. Kalaupun nanti di sini misalnya Bapak ada yang mau ditanyakan atau dalam hal apapun ya, boleh Bapak konfirmasikan ke kita. Untuk call center kami, customer service kami, kita di sini 1 kali 24 jam. Iya, jadi kalau secara langsung ke agent bisa seperti tadi. Kalau di telemarketing apa nggak lebih
Enggak lebih apa nanti dia? Lebih Bapak lebih yang dikhawatirkannya itu kan apa? ya sekarang kan banyak ini yang enggak Penipuannya. jelas, iya banyak yang Sebenarnya enggak gini Pak, jelas. yang penting ini Pak. Pertama ini mungkin kan Bapak takut ya. Yang penting kalau dalam perbankan, pertama Bapak tidak boleh memberikan CVV. Terus Bapak tidak boleh memberikan PIN ATM, Bapak tidak boleh memberikan untuk PIN OTP, itu tidak boleh ya Pak, ketiga ini. Dan nama orang tua kandung, itu tidak boleh. Karena apa? Bahkan perbankan sendiri pun tidak meminta atau tidak boleh menyebutkan untuk keempat nama ini ya Pak ya. Kecuali untuk nomor kartu ataupun masa berlaku itu nggak masalah. Karena kan itu untuk metode pembayaran ya. Seperti halnya Bapak di sini untuk pembelian belanjaan di toko offline ya, seperti Alfamart atau Indomaret ya Pak. Nah itu kalau misalnya Bapak menggunakan kartu kredit, nomor kartu kepesertaannya itu kan akan dilihat. Nah nanti di situ hanya masa berlakunya aja, seperti itu. Nah kalaupun sama dengan ATM, kalau untuk pembayaran melalui ATM, itu Bapak nanti akan dilihat nomor kartunya aja dan masa berlaku sama, seperti itu. Jadi dia tidak meminta CVV, PIN ataupun OTP. Seperti itu Pak, karena itu sifatnya rahasia. Nah kalau misalnya Bapak ditawarkan program, ditanyakan CVV, OTP, atau PIN ATM Bapak, itu jangan Bapak pernah sounding, karena nanti dia akan nge-link, dan nanti bisa-bisa Bapak kartu Bapak akan dibobol, seperti itu. Itu baru Bapak yang perlu khawatirkan. Kalau kita kan di sini jelas ya Pak, kita ada program, dan untuk media pembayarannya kita dengan metode untuk dari kartu kredit ataupun rekening tabungan, seperti itu. Iya. Jelas ya Pak ya. Jadi justru kita lebih aman karena kita voice recording. Kalaupun misalnya nanti seumpamanya ada yang komplain, kan dia bisa didengarkan recordingnya. Jadi dibuktikan apa si telemarketingnya ini salah atau tidak. Itu semua nanti di recording, seperti itu. Jadi di sini kita tidak semerta-merta Bapak beli kucing dalam karung, karena Bapak nanti ada garansi 2 minggu. Kalau apa yang ingin sampaikan tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam polisnya, nanti Bapak terima, Bapak langsung hubungi aja. Boleh balas email, boleh telepon ke call center kami nanti, boleh WhatsApp ke call center kami, seperti itu. Jelas ya Pak. Jadi Bapak tidak perlu khawatir kalaupun misalnya nanti Bapak nggak jadi ikut programnya pun, programnya masih bisa di-cancel kok Pak. Jadi Bapak nanti bisa dikembalikan lagi. Tapi harapan Inge, Bapak lanjut dengan programnya. Karena rata-rata nasabah Inge yang sudah ikut programnya, dia nambah limit Pak. Bukannya menggantikan, bukan di-cancel. Seperti itu. Tapi kita kembalikan lagi semua keputusan kepada Bapak. Untuk panjang pendeknya program, itu Bapak yang menentukan, bukan kita. Seperti itu. Iya, iya. Cuman aku yang apanya tadi, dataku dari mana diketahui itu. Tadi kan langsung tahu data pribadiku. Halo Mbak. Halo. Halo. Halo, selamat pagi. Halo, iya. Selamat pagi, Bapak tadi mohon maaf ya terputus ya Pak ya. Ya. Halo Pak Haryono, Iya, tadi mohon halo. maaf ya terputus ya Pak Haryono. Iya, iya. Iya, ini Bapak Haryono ini tadi kan Nia mau bantu jelaskan lagi ya Pak. Nah itu perbedaannya sih Pak untuk dari agent sama telemarketing, dan Bapak nanti di sini kan masih ada garansi ya Pak 2 minggu. Kalau misalnya nanti Bapak mau lanjutkan atau tidaknya itu semua keputusan nanti ada di Pak, seperti itu. Jadi ini biar tidak terlewatkan untuk programnya, dan nanti Bapak kalau mau konfirmasi boleh dikonfirmasikan Pak, seperti itu. Jelas ya Pak Haryono? Oh iya, iya. Nah ini kita bantu dulu untuk programnya ya Pak. Nanti ke depannya keputusannya semua ada di tangan Bapak. Untuk Bapak mau lanjutkan monggo silakan Bapak, atau misalnya nanti ada kendala dalam hal apapun, itu keputusannya ada di tangan Bapak Haryono. Seperti itu. Jadi nanti Bapak baca-baca dulu. Pengiriman polis nanti kita kirimkan 2 pengiriman ke alamat email, itu untuk soft copy-nya. Untuk hard copy-nya nanti kita kirimkan ke alamat surat menyurat. Jelas ya Pak Haryono? Iya, iya. Cuman saya kembali seperti tadi, lebih nyaman kalau ketemu langsung agentnya, atau kalau agent juga kan atas persetujuan dari kantor.
Kalau memang ada kantornya di Medan kan ada yang bertanggung jawab di situ. Seandainya pun Betul. agennya sudah berhenti, kan tetapnya bisa masuk ke Oke. kantor gitu datanya. Baik, sebenarnya boleh Pak, kalau misalnya nanti memang Bapak ada kendala dalam hal apapun, boleh Pak ke kantor cabang. Karena kan itu kantor cabang kan kantor pembantu kami. Ibaratnya Bapak ada untuk yang dipercayakan gitu loh Pak. Nah semua tetap kalau untuk penawaran, kita ada 2 penawaran yaitu dari agent dan telemarketing. Tapi kalau menurut Inge, Bapak ditawarkan dengan telemarketing, kenapa? Preminya jelas lebih murah. Dan programnya itu preminya untuk satu keluarga 1 premi. Kalau Bapak melalui agent preminya per orang Pak Haryono. Jadi Bapak bayar, istri bayar, anak-anak bayar sampai anak ketiga. Kalau ini kan Bapak gratis, istri, anak-anak sampai anak ketiga itu nggak perlu bayar premi. Jadi nanti Bapak sudah include di dalam 480.000-nya ini. Seperti itu. Jelas ya Pak Haryono. Kok jadi jauh? Kok bisa jadi jauh sekali bedanya? Kenapa? Kenapa jauh sekali bedanya melalui agent atau dengan langsung telemarketingnya kok jadi beda jauh? Beda jauh, karena preminya lebih besar Pak. Agent itu preminya dari sekitar 1 jutaan Pak, kalau preminya agent. 1 jutaan sampai 2 juta something, karena dia ada nilai investasi Pak, ada unit link. Jadi nanti 70%-nya untuk investasi, untuk 30%-nya nanti untuk kesehatan, seperti itu. Makanya kenapa kita ditawarkannya berbeda dengan agent itu dia menggunakan sistem investasi atau unit link. Gitu Mariano. Jadi perbedaannya dengan telemarketing seperti itu. Kalau telemarketing dia bukannya unit link tapi cashback. Dan 70%-nya itu untuk kesehatan. Kebalikannya dari si agent. Seperti itu. Dan preminya pun murah, lebih ekonomis dibandingkan dengan program agent. Seperti itu. Dan kalau misalnya Bapak dari program agent ke rumah sakit, Bapak harus konfirmasi dengan agentnya. Kalau misalnya Bapak nanti ke rumah sakit di luar kota, Bapak harus telepon hubungi ke agentnya. Jadi Bapak langsung berhubungan dengan agent. Tapi kalau ini Bapak ke rumah sakit manapun, itu Bapak nggak perlu hubungi kami. Bapak tinggal bawa kartunya aja. Jadi sistemnya seperti kartu kredit, tinggal gesek. Jelas ya Pak ya? Kenapa jadi beda seperti itu? Jadi kalau seandainya nanti ini telemarketing bermasalah kan saya lebih sulit karena gini Pak, kalau kita di sini sistemnya nggak pernah bermasalah. Karena apa? Karena program kita kan memang akan dijelaskan. Makanya ini jelaskan tadi apa? Ini sistem kartunya seperti kartu kredit. Jadi Bapak nanti ke rumah sakit tinggal gesek. Dan ini nanti untuk kartunya limitnya 100 juta. Kalau agent itu harus konfirmasi kenapa? Karena dia kan sistemnya itu bukan cashless Pak. Jadi sistemnya itu rembes. Jadi pakai uang Bapak dulu. Nanti prosesnya klaim. Yang mana dibantu dengan agentnya. Gitu Pak Riano. Jelas ya. Jadi bukan sistemnya langsung bayar seperti kartu kita. Saya jadi agak rumit juga saya lihat itu. Iya, memang kalau untuk dari agent agak lebih repot Pak. Karena memang nasabahnya pun yang pernah pakai mungkin dari Prudensial, dari AXA, itu memang bukan agak dipersulit, agak ribet. Karena dia kalau ke rumah sakit harus hubungi agentnya dulu. Seumpama dalam keadaan darurat pun kita kan nggak bisa ya Pak, namanya keadaan darurat ya. Kita harus telepon agent, cari rumah sakitnya yang terdekat yang mana. Itu kan Bapak harus konfirmasi. Tapi kalau lewat telemarketing, Bapak tidak perlu lagi konfirmasi ke agent. Bapak tidak perlu lagi konfirmasi ke Inge, atau ke kantor cabang, atau ke kantor pusat. Ke rumah sakit rekanan kami, Bapak tinggal gesek kartu, Bapak terjadi resiko, sudah ditangani oleh dokter. Jadi nggak perlu konfirmasi. Bapak pulang, urus administrasi, sudah. Bapak tidak perlu membayar apapun. Seperti itu. Jelas ya. Makanya program kita ini program terundang Pak. Jadi program yang dikhususkan. Dan kenapa di sini program kita lebih unggul? Karena kita berbeda dengan asuransi pada umumnya. Seperti itu. Jelas iya, ya. iya. Dan betul, di sini kalau untuk kecelakaan tidak ada masa tunggu, dan nanti untuk yang di cover kesehatannya itu kecelakaan, ke rumah sakit, bencana alam, tindak kriminalitas itu di cover semuanya. Jadi Bapak nggak ada pertanyaan kesehatan. Kalau Bapak lewat agent nanti ada pertanyaan kesehatan Mariono. Jadi Bapak misalnya ada riwayat penyakit itu nggak di cover ditanya ya.
Lalu kalau misalnya Bapak ada penyakit bawaan itu nggak di-cover seperti itu, karena dia ada pertanyaan kesehatan atau medical check up. Kalau kita di sini tidak ada. Jadi rujukan dari puskesmas tidak perlu, medical check up tidak perlu, itu semua itu nggak perlu seperti itu. Jelas ya? Iya, iya. Jelas ya. Makanya di sini programnya lebih unggul. Makanya ingat di sini kan Bapak kita kasih di sini 2 minggu. Bapak terima dulu di email, baca-baca. Kalau misalnya nanti Bapak merasakan manfaatnya, monggo dilanjutkan. Tapi kalau sebaliknya Bapak ternyata ada kendala dengan programnya, Bapak tinggal konfirmasi, boleh balas email kami nanti, boleh telepon ke call center kami nanti, boleh nanti Bapak di sini WhatsApp ke call center kami. Semua untuk ketiga kontak person kami itu semua aktif seperti itu. Jelas ya Pak ya? Iya, tapi pengalaman saya kalau dari telemarketing ini ada beberapa unsur yang bisa kurang jujur gitu. Makanya saya lebih nyaman langsung aja kalau memang ketemu dengan agennya, saya kan belajar. Mana untung ruginya gitu. Baik, tapi kalau di kami, kita kalau dari agent berbeda semua program kalau lewat agent itu berbeda Pak. Tetap dia ada unit link. Ya, jadi penawarannya pun berbeda, preminya pun dia lebih tinggi dibanding kita, 2 kali lipatnya Pak per orang. Oh gitu. Tapi kalau kita di sini untuk programnya satu keluarga satu premi aja. Halo Mbak. Halo. Tapi di sini kembalikan untuk justru kita kembalikan semuanya keputusan ada di tangan Bapak Haryono. Jadi di sini kita hanya membantu untuk kepesertaannya saja. Panjang pendeknya keikutsertaan Bapak yang menentukan. Karena kita tidak terikat kontrak. Kalau agen itu dia terikat kontrak 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Kalau di sini Bapak mau ikut 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun itu nggak masalah. Walaupun Bapak sudah pakai limitnya, nggak perlu gantikan limit yang sudah Bapak pakai. Bapak cukup menghentikan untuk programnya, sudah seperti itu aja. Iya, biasanya kan kalau asuransi itu yang saya tahu agennya itu kan lebih bisa ada yang bertanggung jawab gitu. Sebenarnya gini sih Pak, justru yang udah ya dari program yang sudah. Kalau untuk yang program dari agent, ada ya Pak yang agent yang kabur, nggak ada konfirmasi, terus Bapak nanti di sini juga dihubungi juga akan disusah kembali karena agentnya pun sudah tidak ada di kantornya tersebut gitu. Rata-rata nasabahnya sih yang sharing seperti itu ya Pak, karena mereka takut untuk agent itu kan dia hanya tanda tangan kontrak aja Pak. Kita nggak ada voice recording. Kalau kita mau komplain juga bingung Pak. Hanya ada brosur ataupun file-nya aja yang ditandatangani oleh Bapak. Tapi kalau nasabah atau agennya dia sudah tidak bekerja lagi, mau nggak mau Bapak harus urus sendiri, gitu. Kebanyakan sih seperti itu ya nasabah yang komplain Pak. Karena kalau agen itu kan kita nggak ada yang tahu dia itu masih lanjut atau tidak, gitu. Jadi maksudnya voice recording itu apa Mbak? Kenapa? Mbak tadi bilang ada voice recording, itu maksudnya apa? Yang maksudnya gimana Pak? Mohon maaf suaranya putus-putus. Mbak tadi bilang ada voice recording, itu maksudnya? Oh, voice recording. Ini adalah sebagai bukti. Jadi ini adalah sebagai bukti di mana ini legalitas untuk sementara. Nah, nanti legalitasnya itu dia adalah berbentuk buku. Jadi, kenapa kita di voice recording? Kita di bawah naungan langsung OJK-nya, Pak, Otoritas Jasa Keuangan. Kenapa kita di sini diawasi OJK? Karena ada nilai mata uangnya, gitu. Jadi, makanya kenapa di sini kita bilang lebih aman voice recording ini. Kalau misalnya nanti memang ada kendala, yang tadi seperti Inge bilang, kita di sini ada tahap namanya proses ya Pak, yang dimana kita ditahan dulu dengan QA, Quality Assurance. Nah, Quality Assurance ini adalah dimana adalah pengawas untuk apa yang Inge sampaikan itu sudah sesuai atau belum dengan program yang Inge tawarkan kepada Bapak. Kalau memang tidak sesuai, ada yang melenceng ya Pak, misalnya
Ingat menawarkan Bapak nih nggak sesuai dengan yang ada di polis ya, dan Bapak pun ternyata setelah terima polis pun berbeda, itu nanti dipending dulu Pak. Jadi kita nggak langsung proses. Nah Bapak nanti dihubungi oleh QA kami. Nah kalau misalnya nanti memang Inge di sini ada problem, kalau misalnya Inge tidak sesuai dengan apa yang Inge jual atau Inge tawarkan kepada Bapak, itu nanti QA kita akan menghubungi Bapak, ditanyakan kembali Pak, ini programnya seperti ini, untuk ini seperti ini, prosedurnya seperti ini. Bapak mau lanjutkan atau tidak? Kalau misalnya Bapak mau lanjutkan, silakan dilanjutkan. Untuk nanti detailnya dikasih tahu dengan QA-nya. Nah nanti kalau misalnya memang Bapak tidak mau lanjutkan, nggak masalah, seperti itu. Tapi sih harapan kita ya Pak, ini kan Inge sampai kenapa kita kasih garansi 2 minggu, itu adalah nanti masa mempelajari untuk polisnya tersebut. Jelas ya Pak Ariano ya? Iya, iya. Jelas ya. Jadi itu adalah voice recording itu adalah nanti sebagai bukti legalitas untuk keikutsertaannya. Kalau nanti apa yang Inge sampaikan tidak sesuai, nanti Inge akan diberikan sanksi juga Pak. Jadi Inge di sini nggak semata-mata menawarkan programnya itu untuk menawarkan aja, mencari keuntungan, enggak. Kita sama-sama. Jadi Bapak mendapatkan manfaatnya, Inge mendapatkan di sini untuk rezekinya juga ya Pak. Jadi kita di sini sama-sama mendapatkan untuk manfaat seperti itu Pak Ari. Jelas ya Pak Ari ya? Oke, tapi pertanyaan saya Mbak gini, apakah Mbak juga bukan salah satu dari agennya? Apa? Apakah Mbak bukan termasuk salah satu agent? Beda, agent itu dia seperti yang tadi Inge bilang ya Pak, dia kemitraan. Kalau kita di sini telemarketing, jadi marketing itu kan ada dua Pak. Ibaratnya agent itu kayak sales. Jadi dia di sini untuk kontraknya itu dia tidak pakai kontrak. Kalau kita kan di sini ada kontraknya juga ya Pak. Dan kita di sini juga ada sertifikasinya juga. Makanya kenapa di sini kita kalau untuk menawarkan program itu kita AJI-nya ini harus ada. Kalau tidak kita tidak bisa untuk jualan seperti itu Pak Ari. Oh, kalau gini Mbak, saya langsung datang ke kantor pusatnya. Boleh, silakan nggak apa-apa Bapak ke kantor pusat. Tapi kalau untuk penawaran tetap ya Mbak, tetap dari telemarketing. Kalau untuk programnya misalnya nih Bapak ke kantor pusat atau ke kantor cabang. Misalnya Mbak saya mau ikut program, tapi programnya saya nggak mau yang dari agent, saya mau program yang telemarketing. Itu pasti nanti akan ada jawabannya tidak bisa, karena program telemarketing itu program yang khusus terundang. Jadi kita bekerja sama dengan vendornya itu adalah data survei ya Pak, khusus untuk pengguna kartu kredit ataupun rekening tabungan yang bekerja sama dengan kami, seperti BCA, BRI, Mandiri, BNI atau Skendi Niaga. Jadi nasabah kami yang masih aktif dalam penggunaan kartu jaringan sisa masyarakat ataupun rekening tabungannya sudah berhak mendapatkan untuk penawaran fasilitas kartu kami. Seperti itu Pak Ariano. Iya. Cuman kan seperti tadi, kalau memang saya datang juga ke kantor pusat, dianggap juga berarti termasuk sama juga Bapak seperti lewat agent juga. sama juga Sama seperti di juga, kantor Bapak cabang. datang. Bapak sama aja, Bapak ikut programnya dari agent. Seperti itu kalau ke kantor pusat, karena ini programnya telemarketing Pak, jadi nggak bisa untuk face to face. Seperti itu. Jadi kalau misalnya nanti Bapak memang ternyata nih Bapak ada kendala, ini bisa dikomunikasikan kok Pak. Karena kita di sini nggak semata-mata nih Bapak sudah kita jualan terus kita nggak ada after sales. Itu pasti ada after salesnya Pak. Bapak dalam keadaan apapun nanti tetap ada berhubungannya dengan chat. Nanti Bapak nanti akan dikontak lalu dihubungi dengan chatnya untuk programnya gimana. Tapi kalau di agent itu Bapak nanti kan tetap kontakan. Cuman gini Pak, takutnya disayangkan kalau agentnya ini sudah tidak bekerja sama dengan chat, takutnya nanti kan di sini ada nilai Bapak nih unit linknya. Kan sayang Pak kalau misalnya Bapak sudah ibaratnya sudah deposit sudah lebih dari 10 juta atau 20 juta ya. Kalau hilang aja kan Bapak yang dirugikan. Seperti itu. Iya, Sebenarnya saya paham itu. Cuman yang menjadi pertanyaan bagi saya, kenapa datang pun saya ke kantor pusatnya nggak bisa dianggap menjadi telemarketing? Kenapa harus mesti seperti ini gitu? Karena telemarketing itu kan sifatnya by phone Pak, jadi via telepon. Kecuali kalau lewat agent, betul.
Jadi Tetap tidak bisa, karena kalau telemarketing itu program terundang Pak, dikhususkan untuk nasabah terundang aja. Jadi kalau misalnya nasabah yang tidak terundang itu tidak bisa, kecuali Bapak di sini merekomendasikan kerabat, keluarga ya. Nanti Bapak akan misalnya mau rekomendasikan, saya mau rekomendasikan saudara saya nih, dia mau ikut programnya. Itu Bapak bisa langsung hubungi call center kami. Dan itu pun via telepon. Tidak bisa langsung datang ke kantor pusat atau kantor cabang. Bapak telepon ke call center kami, nanti akan tetap dihubungi dengan telemarketing kita. Gitu. Jelas ya Pak Ariana ya. Jadi memang kalau telemarketing itu dia programnya melalui telepon. Namanya juga kan telemarketing ya Pak. Jadi telepon. Kalau untuk sales atau agent itu Bapak bisa langsung datang ke kantor cabang atau kantor pusat. Gitu Pak Ariano. iya. Cuman agak rumit saya lihat seperti itu, agak rumit. Kenapa nggak Kalau yang disederhanakan ya? Kenapa tidak disederhanakan? Karena memang agent itu dia nilainya dia seperti MLM Pak. Jadi nilai investasi itu kan nggak bisa setahun 2 tahun Pak. Nah dia itu harus programnya 3 tahun, 5 tahun. Itu pun ya Bapak berharapnya sih agentnya masih ada ya. Cuma namanya MLM bisnisnya ya Pak, dia kan kayak piramid Pak. Bapak ajak teman Bapak atau kerabat Bapak ikut program, lalu Bapak ikut programnya lagi. Tapi kalau investasinya hancur, maksudnya turun, itu kan yang dirugikan juga Bapak. Dan dia pun merasa rugi. Pasti Bapak nanti akan disuruh deposit lagi. Tapi kalau misalnya Bapak investasinya naik, Bapak akan naik terus. Seperti itu. Iya, betul. Betul, seperti itu. Makanya di sini perbedaannya sales dengan telemarketing seperti itu. Tapi harapan Inge, Bapak ini cocok dengan programnya. Semua kan kita kembalikan lagi kepada Bapak. Nah di sini Bapak tidak perlu khawatir karena Bapak nanti akan terima polisnya juga kok Pak. Kalau misalnya nanti Bapak sudah terima polisnya, Bapak baca-baca, ternyata ada kendala, Bapak tinggal konfirmasi ke kita. Nah nanti untuk kartunya menyusul 3 hari setelah pengiriman dari polisnya. Maksimalnya 10 hari untuk kartu. Percepatnya 3 hari. Iya betul itu Mbak. Cuman saya juga sering ditawari asuransi yang semacam itu. Ini kalau saya searching di Google nama asuransi, perusahaan asuransinya itu apa namanya Mbak? Nama asuransi kita, Bapak boleh kunjungi website kami di Ya. www.chubb Charlie Hotel Ultra Bravo Bravo Ya. Terus? .com/id. Berarti nama perusahaannya yang simpelnya nama perusahaannya apa itu? Kenapa? Nama perusahaannya. Nama perusahaannya PT Cap Life Insurance Indonesia. Oh iya. Saya mau pelajari dulu Mbak. Apakah memang ini bisa Boleh dipercaya? sambil buka. Ini Bapak kan sambil buka ya, biar sambil Inge bacakan. Untuk Bapak ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan dengan Inge. Jadi kalau untuk di sini sih company profile kami ya Pak, ini Cap Life ini perusahaan asuransi jiwa terbesar kelima di berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Kita sudah beroperasi di Indonesia 38 tahun Pak. Nah untuk di kanal distribusi telemarketing, kami menduduki peringkat 1 di Indonesia dengan market share-nya itu 20%. Kita untuk beroperasinya itu ada di 4 benua, Asia Pasifik, Amerika Latin, Eropa, dan Timur Tengah. Jadi nanti Bapak gunakan kartu ininya pun di luar negeri, boleh. Tapi Bapak ke Indonesia sistemnya reimburse karena beda mata uang. Kecuali negara konflik ya Pak, itu tidak di-cover dengan kami. Oke Mariano. Iya. Nah di sini kita juga sudah mendapatkan penghargaan kok Pak untuk Top Digital Public Relation Award tahun 2024. Itu untuk financial sector di Februari 2024 bulan lalu ya. Lalu di sini juga dapat Good Corporate Governance Award dari Warta Ekonomi di Maret 2024. Seperti itu. Dan untuk penghargaannya sih Bapak bisa cek aja di website kami. Itu banyak. Seperti itu. Iya. Saya akan coba kunjungi nanti. Nah, coba saya kunjungi dulu, saya pelajari dulu apakah memang bisa dipercaya. Karena telemarketing kalau menurut saya itu kalau namanya seperti itu kan untuk kalau terjadi kendala masalah
saya kan lebih sulit ya kalau nomor center apa segala macam itu bisa saja kan, bisa saja memang ada, tapi untuk dihubungi kan kadang-kadang ya namanya jaringan ya, atau mungkin saya nggak tahu dengan lain halnya, bisa sulit untuk dihubungi gitu. Baik, berarti ini untuk progresnya Bapak mau dilewatkan dulu. Nanti kalau misalnya Bapak memang sudah programnya sudah ini, Bapak boleh hubungi, kita hubung kembali ya Pak. Iya, tadi satu lagi pertanyaan saya Mbak. Satu lagi pertanyaan Boleh. saya. Mhm. Tadi Mbak dapat data saya dari mana? Aku belum jelas tadi kok Kita tahu baik data di saya. sini, baik kita di sini bekerja sama dengan pilih.id ya Pak. Ini adalah lembaga survei untuk kebutuhan masyarakat terkait penggunaan kartu jaringan Visa Masal ataupun rekening tabungan dari perbankan kelima perbankan tersebut yang ingin tadi sebutkan. BCA, BRI, Mandiri, BNI atau CIMB Niaga. Iya, yang Seperti jelas, itu. yang jelasnya yang bagikan data saya ini siapa gitu. Karena Bukan data pribadi Pak. Ini kita di sini kan nomornya sistem Pak, bukan nomor pribadi ini ya. Nah jadi ini teleponnya itu bukan telepon dari manual, tapi teleponnya itu melalui telepon komputer. Jadi sistemnya itu komputerisasi, yang mana di sini kita tawarkan untuk nasabah-nasabah terundang pengguna kartu jaringan Visa Master ataupun rekening tabungannya. oh gitu kan. Nah, ini pun nomor Bapak tertutup, Pak. Jadi nggak, teleponnya ini bukan ada nama Bapak jelas untuk nomor teleponnya jelas, itu tidak. Ini di 082365 sekian 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 sekian. Iya, iya, iya. Oke Mbak, berarti saya akan pelajari Baik. dulu apakah memang saya bisa percaya akan asuransi yang Mbak tawarkan Boleh. ini. Boleh, silakan Bapak. Bapak nanti boleh dicek website kami ya. Tadi kan Bapak sudah ada ya. Nah itu nanti Bapak boleh baca-baca, dipastikan ya Pak. Nanti kalau misalnya Bapak memang mau ikut programnya, itu nanti kita programnya terundang. Tapi Bapak kalau untuk program marketing tidak bisa untuk mendaftar langsung ke kantor pusat ataupun kantor cabang, karena jatuhnya itu melalui agent. Bapak kan nanti akan dihubunginya oleh agent, bukan kita. Oke, Gitu, oke. jelas Iya, ya iya. Pak ya. Oke, Karena kita jelas. bagi-bagi program ya Pak, karena memang kita tidak boleh masuk ke ranahnya agent, dan agent pun tidak boleh masuk ke ranah kami. Seperti itu. Jadi khusus untuk nasabah-nasabah terpilih aja, gitu. Jelas ya Pak Haryono. Oke, terima kasih banyak Mbak. Baik. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya ya Pak, mohon maaf dan waktunya ya Pak. Saya selalu rezekinya lancar selalu. Amin ya. Oke, Bapak terima ya. kasih. Terima kasih Yuk, Bapak. yuk. Selamat pagi. Oke, selamat pagi kembali.